Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan zakat fitrah para pendengar Radio Sinta. Apa itu zakat? Zakat itu artinya membersihkan. Zakat itu mengurangi sedikit yang kita miliki untuk orang lain. Contohnya ya, kalau kita beli bahan. Kalau kita beli bahan itu kan misalnya 1,5 meter untuk kemeja buat saya cukup tuh ya. Tapi tidak mungkin menjadi baju kalau tidak dibuang sebagian. Dibuang sebagian itu adalah zakatnya, dan nanti bisa jadi baju yang bagus kalau dibuang kan. Jadi yang dipakai itu adalah yang sudah diukur, ini lengannya, ini badannya, ini kerahnya. Tidak mungkin bisa menjadi baju yang bagus kalau menjadi selimut. Jadilah baju itu yang bagus kalau kita sudah buang sebagian. Sama dengan zakat. Tidak mungkin harta yang kita miliki sebanyak itu akan bermanfaat bagi kita kalau enggak kita bagikan sebagian haknya orang lain yang ditempelkan Tuhan ke kita. Jadi kalau kita makan gaji kita 1 bulan sebagai gaji profesi, itu kan berarti kita makan hartanya anak yatim piatu juga di situ. Karena ada titipannya anak yatim piatu dan fakir miskin 2,5%. Jadi jangan makan semua gaji kita selama 1 bulan atau 1 tahun itu, karena melekat di situ ada haknya orang lain. Maka itu kalau kita terima gaji, ya sisipkan langsung 2,5% sebagai zakatnya. Kalau mau bayar per tahun juga boleh, kalau dibayarnya per tahun. 2,5% itu zakat profesi, zakat perusahaan. Karena kalau kita makan semua gaji kita itu berarti ikut makan makanannya haknya orang lain lah di situ. Itulah sebabnya kita perlu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu pada saat Idul Fitri, nanti kita imbangannya itu adalah berkorban pada saat Idul Adha. Jadi Idul Fitri itu adalah pengorbanan kita dalam bentuk karbohidrat, makanan pokok, tapi nanti pada saat Idul Adha kita keluarkan protein, jadi daging kambing. Jadi protein dan tambah karbohidrat itu adalah 2 unsur yang membentuk tubuh kita menjadi sehat. Jadi ibadah itu sebetulnya adalah untuk melahirkan manusia sehat. Ada ibadah proteinnya, ada ibadah karbohidratnya kan. Nah, tidak banyak orang yang sadar seperti ini. Karena itu saya mohon kepada kita semuanya, betul-betul jangan pernah mengabaikan zakatnya, sebab zakat inilah nanti yang akan menyelamatkan harta kita. Jika kita tidak bersih zakatnya, di akhirat itu kita menjadikannya itu sebagai api neraka kita itu. Jangankan di neraka, di kuburan pun juga sudah mengamuk itu ular itu. Ular itu nanti, siapa engkau mengetahui diriku? Aku adalah hartamu yang tidak pernah aku keluarkan zakatnya. Nah, jadi para pendengar semuanya ya, jangan hanya mengumpulkan emas, intan, berlian, zakati. Tapi kalau sudah dipakai setiap hari nggak perlu disakati. Tapi yang disimpan di brankas emasnya berapa kilo itu yang harus dikeluarkan zakatnya per tahun. Iya, per tahun. Tanahnya sekian luas di kampung, zakati ya, saya suruh kumpulkan tanah banyak itu ya, banyak zakatnya juga. Jangan hanya pintar bayar pajak tapi malas bayar zakat. Tidak bisa pajak itu dianalogikan sebagai zakat. Lain pajak, lain zakat. Aku sudah bayar pajak kok, nggak usah bayar zakat. No, tetap bayar zakat, tetap bayar pajak juga. Tetap kalau mau sedekah juga, infak juga. Jadi jangan 3-in-1. Udah di situ ada zakatnya, ada sedekahnya, ada pajaknya, nggak bisa. Ini yang kita harapkan. Kalau kita mampu membersihkan harta kita, luar biasa. Kita itu kaya di dunia, kaya di kuburan, dan kaya di akhirat. Nah, kalau ini kita lakukan, berarti kita akan tersenyum di dunia, tersenyum di kuburan, dan tersenyum nanti di akhirat kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.